Pada suatu hari datang anak muda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan ayahnya. Ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, idhab fa'tini bi abika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berkata kepada anak muda tersebut, pergilah dan bawa ayahmu kepadaku. Fanazala Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuqri'uka salam. Pada saat bersamaan Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Jika ayahnya datang, maka tanyakan kepadanya tentang sesuatu yang terbersit di dalam hatinya, namun tidak pernah terdengar oleh telinganya karena tidak pernah diucapkan oleh orang tua tersebut. Falamma ja'aka syekh qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayahnya yang tua renta datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepadanya, ma zalabnuka yashkuka annaka ta'khudhu malahu. Anakmu terus mengeluhkanmu, engkau telah mengambil hartanya. Qala syekh, salhu ya Rasulullah. Tanyakan kepadanya wahai Rasulullah, apakah aku mengambil hartanya untuk tantenya atau untuk bibinya atau untuk diri? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lupakanlah wahai orang tua. Sekarang ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang apa yang tersimpan di dalam hatimu dan tidak pernah didengar oleh telingamu karena tidak pernah terucapkan. Qala syekh, wallahi ya Rasulullah, ma yazalu Allahu yuriduna bika yaqinan. Orang tua itu berkata, demi Allah wahai Rasulullah, Allah senantiasa menambahkan keyakinan kepadaku terhadap dirimu. Aku berkata dalam hatiku yang belum pernah terdengar oleh kedua telingaku karena belum pernah terucapkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tua itu, qul wa ana asma. Katakanlah orang tua dan saya akan mendengarnya. Kemudian orang tua itu berkata, ghadautuka mauludan wa mintuka yafi'an ta'ullu bima ajni alaika wa tanhalu. Aku yang memeliharamu ketika engkau lahir, aku yang memenuhi kebutuhanmu ketika engkau remaja. Semua jerih payahku telah engkau minum dan telah engkau renggut sepuasmu. Ida lailatun dofatka bisukmi lam abad lisukmika illa sahiran atamal mal. Bila engkau sakit di malam hari wahai anakku, aku tidak bisa tidur dan tidak bisa memejamkan mata lantaran sakit yang engkau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena kekhawatiran atas sakit. Nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalun. Aku mengkhawatirkanmu, dirimu disambar mati, disambar maut. Padahal aku tahu bahwa kematian itu akan ada ajalnya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'aina yatahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit wahai anakku, bukan engkau yang sakit. Maka aku tak kuasa menahan air mataku di saat engkau sakit. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kunta aw ammalu. Tatkala engkau telah mencapai dewasa dan menggapai apa yang telah engkau cita-citakan, yang dahulu itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazai giltotan wa fawadatan ka'annaka antal mun'imul al-mutafaddilu. Engkau malah membalas budi baikmu dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berjasa dan telah berbuat baik kepadaku. Falaitaka idalam tar'a haqqa abuti kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu. Seandainya engkau tidak mempedulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku ini seperti tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seorang bersikap baik kepada tetanggamu.
Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhda bitalbib ibnihi wa qal anta wa maluka li abika. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan memegang kerah dada baju anaknya, dan beliau berkata, engkau, hartamu, jiwamu adalah milik orang tuamu. Wahai saudaraku, renungkanlah. Sungguh sangat agung kedudukan seorang ayah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun pujian setinggi langit dan puisi yang indah yang telah engkau rangkai, tetap tidak bisa membalas hak terhadap ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuan tatkala engkau masih dalam keadaan kecil, tatkala engkau masih remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak mempedulikanmu. Dialah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Itulah ayahmu. Ayah adalah cahaya keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda tawanya adalah penghias kehidupan untuk keluarganya. Pelukannya dan kasih sayangnya pelita kehidupan bagi seluruh keluarga. Memandangnya mendatangkan kebahagiaan, kepergiannya membawa kesedihan. Wahai hamba Allah, ayahmu dialah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha terus membimbingmu tanpa lelah dan letih. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit, tanpa sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting engkau bisa tertawa, yang penting engkau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya hanya untukmu. Ia mengorbankan dirinya, seluruh hidupnya untuk menebus semua kebahagiaanmu. Dialah ayah, sosok ayah yang Rabbul Alamin mewasiatkan kepadanya untuk berbaik, untuk berbuat baik kepada baginya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wahai hamba Allah yang hendak meraih surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang mau meraih kenikmatan, dialah sosok ayahmu. Di hadapanmu ada ayahmu. Menjadikan ayah ridho, sebab meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, sebab menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah berada pada keridhaan ayah, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Ayahmu, engkaulah adalah tetesan air mani yang hina. Engkau adalah belahan darinya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang besarnya kegembiraan atau tingginya kebahagiaan yang meliputinya tatkala ia dikabari bahwa ibumu hamil dan mengandungmu. Ia begitu gembira, sementara engkau masih ada dalam perut ibumu. Engkau masih belum keluar di dunia. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar penantiannya nantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau dalam kandungannya. Kerinduannya semakin meliputinya, menanti saat-saat kelahiranmu datang di dunia. Ia menghitung hari demi hari, malam demi malam menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa besar harapan yang ia harapkan, yang ia gantungkan pada dirimu. Betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya.
tatkala tiba saat engkau keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa sepanjang malam dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau keluar dengan selamat.